Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Jadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi setelah kita berdoa, membaca doa sebelum belajar, kita harus juga membaca surat-surat pendek seperti biasanya ya. Silakan untuk hari ini anak-anak semua membaca surat At-Takasur. Yuk dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan juga membaca surat-surat pendek. Semoga pembelajaran kita pada hari ini kita semua mendapat manfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya hari ini berangkat semuanya? Berangkat. Gimana kabarnya semuanya, adik-adik semua? Baik, sehat semuanya ya? Semangat belajarnya ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap semuanya? Siap. Jadi sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita juga mengabsen untuk terlebih dahulu jika ada yang tidak berangkat. Tapi hari ini berangkat semuanya ya? Berangkat ya, coba Bapak absen terlebih dahulu. Naila Hasanah. Hadir, Pak. Hadir. Zahra Atika Rahma. Hadir, Pak.
Hadir juga. Rahayu Oktaviana. Hadir, Pak. Hadir juga. Putri Apriana. Hadir, Pak. Hadir juga. Arif Luftahudin. Hadir, Pak. Hadir juga. Abdul Qobir. Hadir, Pak. Hadir juga. Berarti hari ini hadir semuanya ya. Hadir ya. Ya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat taufik hidayah serta inayahnya dari Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat menuntut ilmu seperti biasanya, kita dapat belajar seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Jadi anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita flashback materi yang kemarin terlebih dahulu. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Belum ingat semuanya ya? Tadi malam belajar apa enggak? Belajar. Jadi kalau tadi malam belajar pasti masih ingat kemarin kita belajar apa. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita ulas kembali ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu iman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi iman Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang keempat. Ada yang masih ingat rukun iman juga? Ada yang masih ingat? Ingat ya? Ya, rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman itu ada 6. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan dan kita akan mempelajari tentang rukun iman yang ketiga. Ada yang tahu rukun iman yang ketiga apa? Iman Kepada kitab-kitab Allah. Jadi rukun iman yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu kitab-kitab Allah itu apa saja? Ada yang tahu kitab-kitab Allah apa saja? Kitab-kitab Allah itu ada 4. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya. Rukun iman itu ada 6. Dan yang kita pelajari itu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga dan wajib kita imani. Apa mungkin kita tidak mengimani iman kepada kitab-kitab Allah? Kita wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya.
Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Jadi kita pecah terlebih dahulu. Iman dan kitab. Iman itu artinya percaya. Jadi iman menurut bahasa itu artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan apa? Lisan. Mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Melakukan dengan apa? Perbuatan. Jadi ini pengertian iman menurut istilah dan ini pengertian iman menurut bahasa. Pengertian iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Itu tadi pengertian dari iman. Pengertian apa? Iman. Sekarang setelah kita mengetahui pengertian dari iman, sekarang pengertian kitab-kitab Allah. Ada yang tahu pengertian kitab itu apa? Ada yang tahu belum? Kitab adalah sekumpulan dari lembaran-lembaran atau suhuf yang telah dikumpulkan. Jadi suhuf yang telah dikumpulkan itu namanya kitab. Suhuf yang telah dikumpulkan namanya kitab. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah pengertian dari iman yaitu meyakini atau yakin, sedangkan kitab-kitab Allah yaitu sekumpulan suhuf-suhuf Allah yang telah dikumpulkan. Itu ya. Jadi apa yang dimaksud dari iman kepada kitab-kitab Allah setelah kita tahu pengertian iman dan kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dalam hati dengan sepenuhnya bahwa kitab-kitab Allah ini diturunkan melalui nabi dan rasul. Jadi kitab-kitab Allah ini diturunkan kepada nabi dan rasul dan kita wajib mengimani atau meyakininya serta mempercayainya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah kita harus yakin, kita harus percaya bahwa apa? Bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi. Setelah kita tahu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah, yang selanjutnya yaitu apa? Yang selanjutnya yaitu dalil mengenai kitab-kitab Allah. Dalil mengenai kitab-kitab Allah itu ada di surat apa? Termasuk dalil iman kepada kitab-kitab Allah itu yang kita baca tadi. Selain surat At-Takasur, ada juga surat yang lainnya, yaitu apa? Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya apa? Bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran
Allah telah menurunkan Al-Quran itu melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Itu merupakan kandungan dan isi dari surat Al-Baqarah ayat 185. Itu tadi dalil seputar kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya apa? Setelah kita mengetahui pengertian dan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah baik secara bahasa maupun istilah, dan kita sudah mengetahui dalil-dalil seputar iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu macam-macam kitab-kitab Allah. Ada yang udah tahu macam-macam kitab-kitab Allah? Belum tahu semuanya? Ada berapa kitab-kitab Allah itu? Kitab-kitab Allah ada 4. Ada berapa? 4. Apa saja kitab-kitab Allah? Ada 4. Ada 4. Apa saja? 1. Kitab apa? Taurat. Yang pertama kitab Taurat. Yang kedua kitab apa? Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab yang kita baca yaitu kitab Al-Quran. Nah, setelah kita tahu macam-macam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, keempat kitab ini merupakan kitab yang diturunkan Allah melalui nabi-nabinya. Ada yang sudah tahu siapa yang menurunkan, siapa yang diturunkan oleh Allah kitab-kitabnya ini? Ada yang udah tahu siapa nabi yang menerimanya? Nah, kitab Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa. Jadi kitab Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi siapa? Nabi Daud. Yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Isa. Yang terakhir itu kitab Al-Quran. Setelah kitab Taurat itu diturunkan Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan Nabi Daud, kitab Injil diturunkan Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang terakhir itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang terakhir itu diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi macam-macam kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama ya dibaca. Yang pertama kitab diturunkan Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan Nabi Isa. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah paham ya nama-nama kitabnya ya? Sudah paham semuanya?
Sudah ngerti semuanya? Sudah. Sudah paham semuanya? Sudah. Jika dirasa sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu setelah kita mempelajari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kita mempelajari dalil-dalil seputar iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga kita sudah mengetahui macam-macam kitab-kitab Allah. Sekarang yang selanjutnya yaitu contoh iman kepada kitab-kitab Allah. Contoh iman kepada kitab-kitab Allah itu apa saja? Di sini semua ngaji semua? Ngajinya udah Iqra apa udah Al-Quran? Al-Quran. Ada yang masih Iqra enggak? Ada ya? Jadi enggak apa-apa. Jadi Iqra juga termasuk ayat-ayat yang ada di Al-Quran, yang termasuk perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, termasuk membaca Al-Quran. Di sini semuanya membaca Al-Quran apa enggak? Membaca semuanya ya. Jadi orang Islam harus bisa membaca Al-Quran. Itu termasuk bentuk atau contoh perilaku yang mencerminkan sikap iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama membaca Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, ini biasanya juga ada yang bisa menghafalkan Al-Quran. Di sini ada yang sudah hafal surat-surat pendek. Hafal semuanya? Hafal. Juz 30 surat-surat pendek. Udah hafal semuanya? Sudah. Surat Anas ada yang hafal? Termasuk tadi surat At-Takasur hafal enggak? Hafal. Itu juga termasuk contoh atau sikap dalam upaya memelihara Al-Quran dan menjaga kelestarian Al-Quran. Itu juga termasuk contoh dan sikap iman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran. Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua menghafal Al-Quran. Jadi ini salah satu contoh bahwa kita sebagai umat muslim wajib mengimani iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita sebagai umat muslim kitabnya apa namanya? Al-Quran. Umat muslim kitabnya Al-Quran. Jadi kita sebagai umat muslim harus bisa membaca Al-Quran, harus bisa menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu bisa mulai dengan surat-surat pendek. Itu juga termasuk kegiatan dalam upaya meningkatkan hasanah kita untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran serta meyakini dan mengimani bahwa Al-Quran atau kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada nabi-nabinya dan wajib kita imani. Itu tadi penjelasan dari Bapak. Yang pertama tadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua tadi dalil seputar iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga apa? Macam-macam kitab-kitab Allah. Yang keempat sikap atau contoh yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dari yang Bapak sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Sudah paham semuanya? Jika sudah paham semuanya, Bapak sebentar lagi akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nanti
dua kelompok tersebut itu akan presentasi dan merumuskan apa yang telah Bapak berikan materi. Ya, bisa dipahami ya? Paham semuanya ya? Pak akan membagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Naila, Zahra, dan Arif. Itu kelompok satu. Dan kelompok dua ada Ayu, Putri, sama Kobir. Itu kelompok dua. Jadi silakan untuk berdiskusi. Silakan untuk berdiskusi ya. Bapak akan memberikan materi untuk kelompok satu. Kelompok satu itu materinya mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kelompok dua itu macam-macam kitab-kitab Allah. Silakan didiskusikan untuk kelompok satu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi kelompok satu siapa? Naila, Zahra, sama Arif. Kelompok dua itu macam-macam kitab-kitab Allah. Kelompok dua Ayu, Putri, sama Kobir. Itu ya. Paham ya? Paham ya? Jika sudah paham, silakan untuk membentuk kelompoknya, berkumpul ke kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi. Yuk, silakan. Silakan, ayo. Silakan berdiskusi. Teori yang akan kita gunakan. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Allah, dari percaya atau meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah sangat kepada seluruh manusia. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi. Silakan untuk setiap kelompok itu maju ke depan untuk presentasi ya. Mulai dari kelompok 1 nanti terus dilanjut kelompok 2. Dan untuk sesi diskusi ini ada sesi juga tanya jawab dari setiap kelompok. Dan setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Jadi waktu kalian sudah habis untuk berdiskusi, silakan materinya dibaca-baca lagi. Dan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu, setelah itu kelompok 2 maju juga. Itu ya. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 2 itu menyimak ya, mendengarkan apa yang disampaikan kelompok 1. Itu ya. Ya. Silakan yuk dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tauhidin, perwakilan dari kelompok 1, yaitu ingin menyampaikan materi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, jadi kelompok 1 sudah presentasi. Silakan dari kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaannya seputar materi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Yuk bertanya. Ya silakan yuk. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya,
apa hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, jadi kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, apa hukumnya iman kepada kitab-kitab Allah? Silakan dijawab kelompok 1. Ya, terima kasih buat Mas Taufik perwakilan dari kelompok 2. Izin menjawab, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, hukumnya adalah wajib. Nah, dari tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui nabi-nabinya sehingga sampai kepada kita. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan kelompok 2, sudah paham apa belum? Sudah paham? Sudah paham. Jika sudah paham, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, udah cukup? Cukup. Jadi kelompok 1 sudah pemaparan materi, juga sudah menjawab. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian perwakilan dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Nah, tadi kan udah ya kelompok 1 udah presentasi. Sekarang giliran kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2 maju. Silakan kelompok 2 maju. Nah, yuk. Silakan kelompok 2 presentasi hasil diskusi dari kelompok kalian. Materi tentang kelompok 2 yaitu macam-macam kitab-kitab Allah. Silakan presentasi. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama itu Taurat, diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu apa? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa macam-macam kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kita tahu Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa. Yang terakhir kitab Al-Qur'an diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam-macam kitab-kitab Allah itu ada 4. Yuk dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Bagi kelompok 2, kelompok 1 silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya seputar materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Yuk silakan perwakilan dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Ya Pak. Ya, yuk silakan. Perkenalkan, nama saya Arif Tahudin, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Izin bertanya kepada kelompok 2, apa nama lembaran-lembaran sebelum diturunkannya Al-Quran? Nah, terima kasih. jadi Bapak tadi juga sudah menjelaskan bahwa
jika kumpulan dari beberapa titik-titik itu namanya kitab. Ya. Sedangkan ada juga lembaran-lembaran yang belum dikumpulkan sebelum Al-Quran. Itu namanya apa? Silakan dijawab untuk kelompok 2. Yuk, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Lembaran-lembaran yang diturunkan Allah melalui Rasul disebut suhuf. Suhuf, ya benar sekali. Jadi lembaran-lembaran yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran itu namanya suhuf. Sedangkan suhuf yang telah dikumpulkan atau terkumpul itu namanya kitab. Jadi udah tahu ya perbedaan kitab sama suhuf. Kalau suhuf itu yang masih lembaran, kalau kitab itu suhuf yang telah dikumpulkan. Ayo, ada yang ditanyakan lagi apa udah paham penjelasannya? Udah paham, Mbak? Udah paham ya? Ya. Sudah paham semuanya ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, jika tidak silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Jadi menghadap sini semuanya ya, menghadap sini semuanya. Nah, oke. Jadi setelah Bapak juga sudah memberikan penjelasan singkat dan Bapak juga sudah membagi kalian dalam kelompok-kelompok, kalian juga sudah presentasi, kalian juga sudah paham akan materi-materinya. Silakan untuk tugas selanjutnya yaitu kalian mengerjakan halaman 198 di sebaliknya. Nah itu ada soal. Silakan kalian kerjakan di kertas yang Bapak beri tadi ya. Silakan ditulis ya. Silakan ditulis di situ. Nanti kalau udah selesai silakan dikumpulkan. Itu ya. Silakan dikerjakan halaman 198. Oke. Silakan dikerjakan ya. Ya. Baik anak-anak semuanya, udah selesai semuanya ya ngerjainnya ya. Sudah, Pak. Sudah. Kalau udah selesai silakan dikumpul ya. Bapak panggil satu-satu, silakan hasil kerjanya dikasihkan ke Bapak. Dimulai dari Naila Hasanah. Ya. Selanjutnya yaitu Zahra Atika Rahma. Ya. Rahayu Oktaviana. Putri Apriana. Arif Miftahudin. Ya. Yang terakhir Abdul Qobir. Baik, kita sudah selesai mengerjakan soal-soalnya tadi ya. Setelah kita selesai mengerjakan soal-soal, sekarang Bapak akan mengadakan ujian lisan, yaitu ujian
kalian akan Bapak tes, yaitu maju satu-satu. Bapak akan kasih pertanyaan seputar yang dibahas tadi, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi sembari kalian nunggu kawan-kawan kalian yang maju, nanti Bapak akan panggil satu-satu juga. Silakan teman-teman yang lain membaca lagi bukunya. Dibaca lagi bukunya agar kalian paham, dan ketika maju Bapak akan mengetes kalian melalui pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah disampaikan atau Bapak jelaskan tadi. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Yang pertama yaitu dimulai dari Arif Miftahudin. Silakan maju. Tidak usah membawa buku ya. Oh iya lah. Ya. Yang lain dibaca-baca dulu, yang lain dibaca-baca biar paham. Ada 4. Nah, ya. Yang selanjutnya yaitu Abdul Qobir. Yuk silakan maju. Ya. Yang selanjutnya yaitu Putri Apriana. Yuk maju. Ya. Yang selanjutnya yaitu Rahayu Oktaviana. Silakan maju. Yang selanjutnya yaitu Zahra Atika Rahma. Yang terakhir yaitu Naila Hasanah. Jadi itu tadi yang terakhir ya. Bapak telah melakukan ujian tes lisan kepada kalian dan penugasan kepada kalian. Dari yang Bapak sampaikan ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah? Sudah paham semuanya? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Baik anak-anak semuanya, jika dirasa sudah cukup dan sudah paham semuanya, Bapak akan memberikan simpulan pada kesempatan hari ini, yaitu bahwa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yang pertama ya, tadi seputar apa materi kita? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita mempercayai adanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, dan kita wajib mengimani dan mempercayai. Hukumnya iman kepada kitab-kitab Allah, hukum dari kita mengimani iman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Yang kedua yaitu seputar dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu
terdapat dalam surat At-Takasur dan surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu seputar diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan dan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi macam-macam kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang selanjutnya yaitu contoh atau sikap yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Contohnya yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu menghafalkan Al-Quran. Ngaji termasuk enggak? Ngaji itu termasuk dalam sikap untuk mencerminkan kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Jadi ngaji juga termasuk. Di sini ngaji semuanya enggak? Ngaji, karena ngaji juga kita membaca Al-Quran. Jadi itu tadi simpulan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Bapak yaitu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas di rumah ya, PR. Silakan kalian buka halaman 196 yang sebaliknya lagi. Nah, sebaliknya lagi. Nah, itu ada nomor 1 sampai 4. Itu silakan kalian buat PR. Silakan kerjakan di rumah ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan itu nanti buat PR, buat pekerjaan di rumah kalian. PR dari Bapak pada kesempatan hari ini. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya kita akan mempelajari. Setelah kita mempelajari iman kepada Rasul-Rasul Allah, sekarang kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar berbakti kepada kedua orang tua. Jadi silakan nanti di rumah sembari kalian mengerjakan PR, sembari kalian membaca materi-materi juga yang akan disampaikan besok, yang akan dipelajari besok, itu ya. Silakan dibaca-baca lagi. Nah, besok kita pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi untuk membahas materi seputar berbakti kepada kedua orang tua. Gitu ya, bisa dipahami ya? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Cukup? Cukup. Sudah paham? Sudah. Jika sudah paham, silakan bersiap-siap, bukunya ditutup. Silakan, siap-siap ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Jika sudah siap, silakan kita berdoa dulu sebelum pulang. Salah satu memimpin, yuk silakan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa
Sadaqallahul adzim. Baik, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di lain pertemuan. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Salam untuk keluarga di rumah ya. Baik, jika dirasa sudah cukup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi